يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa'usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid At-Taqwa serta para jamaah, para bapak, para ibu, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku ibadallah, selaku hamba Allah yang beriman, berupa taqarrub ilallah baik dengan amalia yang fardu maupun yang sunnah. Semoga semua amal baik kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian tentang dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian, sebagaimana bahasan 2 pekan yang lalu bahwa dalailun nubuwah itu bukan hanya mukjizat yang diberikan oleh Allah ketika menghadapi suatu kondisi yang bersifat darurat, akan tetapi juga dalil atau bukti-bukti yang lainnya seperti kesaksian daripada orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang membaca Alkitab, baik kitab Taurat maupun Injil. Nah, maka di antara tanda-tanda atau dalailun nubuwah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, ya, ketika Rasulullah sedang beribadah, bertahannus, menyendiri di Gua Hira, ya, beberapa hari lamanya, ya, sampai 1 bulan katakan, ya, beberapa hari Rasulullah menyendiri di Gua Hira sampai di suatu malam, ya, didatangi oleh malaikat Jibril, ya, yang menyampaikan wahyu pertama, yaitu wahyu Iqra, ya, surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada saat itu Rasulullah SAW belum tahu kalau yang datang itu adalah malaikat Jibril yang datang, karena belum ada, sama sekali belum pernah ketemu, ya, dan juga tidak ada istilahnya memperkenalkan diri kan. Ya. Kemudian karena khawatir terhadap dirinya, ya, segeralah pulang dalam keadaan menggigil, ya, dingin, ya, keringat dingin, karena khawatir dengan kejadian yang baru saja
dialaminya. Ya, sesampainya di rumah beliau katakan kepada istrinya, inni qad khashitu ala nafsi. Sesungguhnya aku khawatir terhadap diriku. Ya, khawatir terhadap diriku. Karena baru saja mengalami suatu kejadian yang belum pernah dialaminya. Ya, belum pernah. Ya, sebagai manusia tentu ada rasa khawatir ya. Ya. Tapi apa kata istrinya, kata Khadijah radhiyallahu anha, faqalat kalla wallahi la yukhzika Allah abadan. Ya. Kata istrinya, tidak, ya, sekali-kali tidak akan, Allah tidak akan menghinakan. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu menyambung rahim. Ya, menyambung rahim itu menyambung tali persaudaraan, kekerabatan. Ya, yang renggang disambung lagi. Ya, punya kerabat, punya paman, punya bibi disambung lagi, disamperin, datengin. Itu silaturahim. Jadi silaturahim itu dengan orang-orang yang ada hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Yang sekian tahun, sekian bulan tidak ketemu, datangi. Kalau masih bisa didatangi, datangi. Ya, itu namanya silaturahim. Dan kebiasaan Nabi, ya, sejak sebelum masa kenabian pun seperti itu. Ya, untuk kerabat-kerabat yang sudah mulai renggang itu disambungkan kembali. Maka kata istrinya, kata Khadijah, indaka latasilur rahim wa tahammalul qal. Ya, dan engkau selalu menanggung beban orang lain. Kalau ada orang yang kesulitan, ya, orang yang kesusahan, maka Nabi, ya, sejak sebelum masa kenabian itu sudah terbiasa membantunya. Ya, membantu, ya, menanggung beban orang lain itu. Ya, wa tuqrid dhaif. Dan beliau selalu menjamu atau menghormati tamu. Dan ini kebiasaan yang sudah sejak lama. Ya, bahkan bangsa Arab sendiri memiliki kekhususan, diantaranya adalah memberikan qira. Ya, qira itu artinya hidangan pada tamu. Ya, ini yang kemudian dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamu, muliakanlah tamu. Ya, tamu itu orang yang datang ke rumah kita. Ya, meskipun tetangga, ketika datang ke rumah kita dia tamu. Ya, tidak mesti tamu dari jauh. Ya, bisa tamu orang dekat, ya, itu. Apalagi kalau tamunya orang jauh. Maka kewajiban tuan rumah adalah memberikan qira. Qira itu artinya hidangan, ya, raketan minuman, ya, air bening. Ini haknya tamu. Jadi kalau tamu nggak dikasih suguhan, tamunya boleh nagih. Hak saya mana? Ya, hak saya sebagai tamu, ya. Saya umpamanya datang bertamu ke rumah, ya, Pak Haji Dadang, sudah sejam belum dikasih air. Ini boleh nanya, hak saya mana? Itu hakud dhaif. Ya, itu. Ya kalau pantas aja. Ya, boleh nanya. Tapi bolehnya boleh gitu. Jadi ya, kita sebagai tuan rumah, ya, mesti segera, ya. Dan Nabi, ya, sebelum masa kenabian pun sudah terbiasa, ya, menjamu tamu, ya, memberikan hidangan kepada tamu. Ya. Wataksibul ma'dum. Dan engkau, ya, kata ini masih kesaksian daripada Khadijah, ya, dan engkau adalah orang yang selalu memberikan
kepada orang yang tidak memiliki apa-apa. Ya. Wa tu'inu ala tawaibil haq, dan selalu memberikan bantuan pada orang yang menuntut haknya. Terkadang ada orang yang menuntut hak atas kezaliman, ya, tapi tidak ada yang memberikan pembelaan. Dan pada masa dahulu sebelum masa kenabian, Rasulullah SAW sudah terbiasa, ya, bila mana ada orang yang terzalimi, maka beliau akan memberikan bantuan, memberikan pembelaan, sehingga orang yang memiliki hak tersebut bisa mendapatkan haknya. Nah, sifat-sifat inilah yang kemudian kata Khadijah, tidak mungkin Allah menghinakan. Nah, maka pagi harinya kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengajak, ya, sang suami untuk menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini masih terhitung kerabat daripada Khadijah, tapi Waraqah ini tanassar, faqad tanassar. Tanassara itu artinya masuk Nasrani. Jadi dari agama millah Ibrahim, ya, millah Ibrahim yang hanif, kemudian masuk ke dalam agama Nasrani. Dia yang membaca Injil. Wa kana yaktubul Injil bil Arabiyyah. Waraqah bin Naufal menulis kitab Injil dengan bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab karena aslinya yaitu bahasa Ibrani. Faqalat lahu Khadijah, Khadijah berkata kepada Waraqah, jadi di pagi hari, ya, Rasulullah itu setelah malamnya itu mendapatkan peristiwa, kemudian pagi harinya Khadijah mengajak untuk bertemu dengan Waraqah. Faqalat lahu Khadijah, ay am, di dalam bahasa Arab namanya ya ammi, wahai pamanku, isma' min ibni akhika ma yaqul, dengarkanlah dari apa yang akan disampaikan, diucapkan oleh anak saudaramu. Fa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ra'a, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya, memberitahukannya, menceritakan apa yang dia alami, yang dia lihat di Gua Hira itu. Ya, Rasulullah belum tahu, ya, belum tahu kalau ini adalah wahyu yang datang juga malaikat Jibril. Ya, setelah mendengar cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Waraqah? Faqala hadza huwa an-namus alladzi kana ya'ti Musa. Ini adalah namus. Ya, namus itu sebutan, ya, yang orang-orang ahli kitab menyebutnya namus. Yang disebut maksudnya namus adalah sahibu sirril wahyi, ya, sahibu sirril wahyi, ya, yang menjadi pemilik rahasia wahyu, artinya penyampai wahyu. Wal murad bi Jibril, dan yang dimaksud adalah Jibril. Kata Waraqah, ini adalah Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, jadi kesaksian daripada ahlul kitab, ya, terhadap kenabian, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, ya, nabi yang ditunggu-tunggu, ya, nabi yang telah diberitakan sebelumnya dalam kitab-kitab terdahulu, ya, kitab Taurat maupun Injil. Bahkan Nabi Isa, Nabi Isa itu disebutkan di dalam surat As-Saff,
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan diberikan kabar gembira dengan datangnya Rasul sesudahku, ya, Rasul sesudahku, min ba'di ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Isa alaihi salatu wasallam sudah diberikan kabar gembira akan datangnya Nabi akhir zaman, dan pasca wafatnya, ya, atau diangkatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu tidak ada nabi sampai dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam Injil disebut namanya Ahmad. Termasuk sifat-sifatnya itu ada disebut. Maka ahlul kitab itu tahu sekali tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu. Dari mana taunya? Dari kitab yang mereka baca. Ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang diberikan Alkitab, ya, sebutan untuk ahlul kitab itu sebutan untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Artinya bahwa mereka tidak ragu pengetahuannya tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka tidak ragu terhadap anaknya sendiri. Kama ya'rifuna abna'ahum. Akan tetapi wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sungguhnya sebagian dari kelompok, ya, kelompok mereka, sebagian kelompok dari mereka, itu para pendetanya, para pembaca, ya, kitabnya itu, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, mereka menyembunyikan al-haq, menyembunyikan kebenaran berita ini, ya. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Jadi mereka bukan tidak tahu, justru tahu, ya, bahwa Rasul yang ditunggu-tunggu, seorang Rasul akhir zaman yang ditunggu-tunggu, yang sifat-sifatnya tertera dalam kitab-kitab mereka sudah tahu, inilah saatnya. Tapi karena mereka itu hasud, ya, hasadan min 'indi anfusihim, hasud itu gak suka kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Apa hasudnya? Ya, yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, Nabi akhir zaman itu dari kalangan mereka, ya, dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan Bani Israel, ya. Jalurnya jalur Nabi Yakub, kemudian Ishak, Ibrahim, itu jalurnya, ya. Tapi ternyata itu, ya, bukti yang nyata telah sampai, Rasul yang ditunggu-tunggu, yang sudah diberitakan sebelumnya dalam kitab mereka, bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari bangsa Arab, ya, yaitu keturunan Ismail, ya, meskipun ketemu, ya, sampai Ismail, ya, dengan Ishak bersaudara, satu bapak, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, hasadan min anfusim ini
sifat hasud dari diri mereka yang kemudian mereka itu menolak, menutupi kebenaran. Wa hum ya'lamun wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Ini yang kemudian sampai saat ini, ya. Lalu mereka rubah-rubah itu Alkitab, ya. Mereka rubah-rubah isi Alkitab sambil mengatakan hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Ya, mereka katakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah, dari kata-kata mereka sendiri. Tapi karena umatnya, pengikutnya itu tidak boleh tahu, tidak boleh nanya, tidak boleh pinter, sehingga tidak ada yang protes. Udah ngikut aja, ya, ikut kalau itu, ya, firman Allah, kalau itu kalam padahal bukan kalam Allah, ya. Jadi diantara kesaksian tentang dalailun nubuwah, kenabian Nabi Muhammad SAW adalah kesaksian daripada umat terdahulu. Wa kadzalika Hiraqal Malikur Rum, demikian juga kesaksian dari Raja Heraklius, ya, Raja Heraklius itu raja Romawi. Ketika Nabi SAW menulis surat kepadanya, menulis surat kepada Raja Heraklius untuk memeluk agama Islam. Jadi dakwah, ya, surat dakwah. Karena di awal masa menetapnya Rasulullah SAW di Madinah, ya, mulai eksis, kemudian mulai ekspansi dakwah, mengirim surat-surat, ya, surat ajakan, surat seruan pada agama Islam kepada raja-raja yang ada di sekeliling, ya, para penguasa, ya. Jadi kirim suratnya kepada rajanya langsung. Kalau dia ikut, maka rakyatnya terbawa. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW mengirim surat pada Raja Herakl, ya, atau Raja Heraklius, ya, seorang penguasa atau raja di Romawi, ya, maka sang raja meminta kepada salah seorang di antara orang Arab, ya, yang ketika itu ketemulah dengan Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan belum masuk Islam. Ya, Abu Sufyan datang dalam rombongan orang-orang Quraisy dalam tijarah, ya, perdagangan di negeri Syam, berdagang ke Syam. Ya, orang-orang Quraisy biasa, ya, berdagang di Syam, ya, membawa barang dagangan itu, tijarah ila Syam. Nah, kemudian raja, ya, memanggil salah seorang dari orang Arab yang sedang berniaga di Syam, ya, dipanggil untuk ketemu, lalu bertanya, wa sa'alahum an ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menanyakan kepada orang-orang Arab yang sedang berniaga itu tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Raja Heraklius, ya, mendapatkan surat ajakan untuk memeluk agama Islam. Fasa'ala Aba Sufyan, lalu raja ini bertanya kepada Abu Sufyan. Wa amaral baqiin, dan memerintahkan pada yang lain supaya menjadi saksi. In kadziba an yukadzibu, jika Abu Sufyan ini bohong, maka mereka supaya mengatakan dia bohong. Ya, jadi raja meminta, ya, menanyakan kepada Abu Sufyan dan meminta kepada yang lain, orang-orang Arab yang lain, orang Quraisy yang lain, supaya menyimak dan mengawal. Kalau dia bohong, maka katakan dia bohong. Ya. Fasaru bisukutihim,
muwafiqina lahu fil akhbar. Ya, maka dengan diamnya mereka para saudagar yang lainnya dari Quraisy itu, mereka diam. Ini menunjukkan bahwa mereka setuju dengan apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Sa'alahum, mulailah raja ini bertanya ya, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal kana fi abaihi min malik? Apakah ya, ada di antara bapak-bapaknya, nenek moyangnya itu yang jadi raja? Faqalu la. Mereka menjawab tidak ada. Tidak ada yang jadi raja. Ya. Hal qala hadzal qaul ahadun qabla? Faqalu la. Apakah ya, ada orang yang mengucapkan kalimat ini sebelumnya? Ya. Faqalu la, tidak ada. Wa sa'alahum ahwahdu nasabin fikum? Faqalu na'am. Lalu bertanya, apakah dia memiliki nasab dari kalian? Nasab ya, keturunan. Faqalu na'am. Mereka menjawab, ya, ada nasabnya. Ya, karena memang nasabnya dari Quraisy. Wa sa'alahum hal kuntum tattabihimunahu bil kadzib qabla an yaqulu maqal? Apakah kalian pernah ya, menuduhnya dengan kebohongan sebelum dia mengatakan kalimat ini atau menyampaikan wahyu? Faqalu ma jarrabna alaihi katiba. Kata para pedagang itu, maka tidak, kami tidak pernah ya, tidak pernah mengalami ya, sekalipun ucapan bohong. Ma jarrabna alaihi katiba. Ini kesaksian dari orang kafir. Karena para saudagar dari Quraisy ini ya, adalah orang-orang yang masih kafir ya. Termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir. Abu Sufyan itu masuk Islam ketika Fathu Makkah ya, tahun ke-8 Hijrah ya, tahun ke-8 dari Hijrah Rasulullah SAW. Ya, sementara pengiriman surat-surat ke raja-raja itu di awal-awal Hijrah ya. Pertanyaan berikutnya, wasa'alahum halittaba'ahu du'afa'un nas am asyrafum? Apakah yang mengikuti dia itu orang-orang lemah ya, orang-orang yang lemah, atau yang mengikuti dia orang-orang yang kuat atau para pembesar, para tokoh ya. Fadzakaru anna ad-du'afa ittaba'u. Lalu mereka menyebutkan bahwa para pengikutnya ya, yang dari fase awalnya adalah para du'afa ya, orang-orang yang lemah ya, lemah secara ekonominya ya, bukan orang-orang terpandang ya. Karena biasanya ya, orang itu terpandang bisa karena ekonomi, bisa karena jabatan politis kan, kepala suku ya, kepala suku itu jabatan politik ya. Kepala suku pasti terkenal ya. Demikian juga orang yang memiliki harta banyak, orang kaya pasti dikenal biasanya. Jadi ukuran orang-orang jahiliyah itu orang terpandang ya, dia memiliki jabatan atau memiliki uang ya. Wasa'alahum hal yaziduna am yanqusun? Lalu raja bertanya lagi kepada masyarakat, pada orang-orang Quraisy yang sedang berniaga itu ya, bertanya, hal yazidun, apakah para pengikutnya itu bertambah atau berkurang? Pengikut Nabi Muhammad SAW, apakah mereka bertambah atau berkurang?
Fazakaru annahum yazidun. Mereka menyebutkan bahwa pengikutnya itu bertambah. Ya, semakin hari ya, bertambah para pengikut. Wa sa'alahum hal yarji'u ahadun minhum an dinihi sukhtatan lahu ba'da an yadkhula fi. Apakah ada orang yang mundur, murtad, kembali lagi dari agamanya karena benci terhadap agama setelah dia masuk ke dalamnya? Faqalulah. Mereka menjawab enggak ada. Tidak ada satupun orang yang sudah masuk Islam lalu mundur, keluar lagi. Ya, ini fase-fase awal. Ya. Setiap hari bertambah, dan yang sudah masuk, sudah ikrar dan masuk Islam, tidak ada yang keluar dari Islam. Wa sa'alahum hal qataltumuhu. Pertanyaan berikut, apakah kalian memusuhinya, kalian memeranginya? Qalu na'am, ya. Wa sa'alahum anil harbi bainahum wa bainahu faqalu, dan mereka bertanya tentang peperangan antara mereka dan Nabi. Faqalu, ya, lalu mereka mengatakan yudalu alaina marratan wa nudalu alaihi ukhra. Ya. Kadang dia mengalahkan kami dan kadang kami mengalahkan dia. Ya, ada kalanya kami yang kalah, ada kalanya dia yang kalah. Ini kesaksian. Ya. Karena setelah perang Badar mereka kalah, ya. Lalu di perang Uhud secara material mereka menang. Gitu ya, secara material, bukan moral, ya, secara material. Karena kerugian secara material di perang Uhud itu lebih banyak di kalangan umat Islam dibandingkan di orang kafir. Dia yang mereka maksud, ya, kami mengalahkan atau kami juga dikalahkan. Wa sa'alahum hal yaghdir, apakah dia itu curang? Ya, curang, ya, tidak menepati janji. Fadzakaru addahu la yaghdir. Ya, lalu mereka menyebutkan bahwa dia tidak pernah lari, tidak pernah culas. Wa sa'alahum bimada ya'murukum. Lalu raja bertanya lagi, dia menyuruh apa pada kalian? Faqalu ya'muruna an na'budallaha wahdahu la syarika lah la nusyriku bihi syai'a. Dia memerintahkan kami untuk beribadah, menyembah Allah semata, tidak syirik dengan sesuatu pun dengan dia. Wa yanhana 'amma kana ya'budu aba'ana, dan melarang kami dari apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Wa ya'muruna bis salati was-sidqi wal 'afafi was-silah, dan memerintahkan kepada kami untuk melakukan salat, ya, kemudian perintah supaya jujur, wal 'afaf, dan mensucikan diri, was-silah, dan menyambung silaturahim atau menyambung silah. Ya, ini diantara pertanyaan, ya, bahkan lebih dari 10 pertanyaan yang ditanyakan oleh Raja Heraklus setelah mendapatkan surat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu mendapatkan jawaban seperti itu. Lalu sang raja itu berkatakan, ya, lalu menjelaskan dalam masalah ini. Ya, faqala sa'altukum hal kana fi abaihi min malik faqultum la. Ya, aku bertanya kepada kalian, apakah di antara orang tuanya, bapak-bapaknya, nenek moyangnya ada yang menjadi raja? Kalian menjawab tidak. Qultu law kana fi abaihi min malik laqultu rajulun yatlubu mulka abi. Kalau seandainya, ya, di antara orang tuanya ada yang pernah jadi raja, maka saya katakan bahwa orang ini adalah orang yang akan meminta
kekuasaan bapaknya. Ya, dia menyeru orang ya, untuk merebut atau meminta kembali kekuasaan yang pernah diraih oleh orang tuanya. Tapi kan faktanya tidak ya, sesuai kesaksian. Apa ada yang jadi raja? Enggak ada. Wa sa'altukum hal qala hadzal qaul fikum ahadun qabla. Aku bertanya kepada kalian, apakah ada orang yang sudah mengatakan ucapan ini ya, sebelumnya? Faqultum la. Kalian mengatakan tidak. Qultu law qala hadzal qaul ahadun qablahu la qultu rajulun i'tamma biqaulin qila qablah. Kalau seandainya kalian mengatakan iya ada, maka saya katakan bahwa laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad maksudnya, adalah seorang yang mengikuti ucapan orang sebelumnya. Wa sa'altukum hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula maqal. Dan aku bertanya kepada kalian, ini penjelasan dari Raja Heraklius. Jadi kesaksian Raja Heraklius ya, yang beragama Nasrani. Apakah aku tanya, saya tanya kepada kalian, apakah kalian pernah menuduh ya, bahwa dia telah berdusta? Lalu dijawab tidak. Faqultum la, tidak. Faqultu laqad alimtu annahu lam yakun liyad'al kadhib 'ala an-nas summa yadhhabu fayakdzibu 'ala Allah. Aku katakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan ya, tidak akan meninggalkan ya, kedustaan terhadap manusia kemudian berdusta kepada Allah. Gak mungkin ya berdusta kepada tidak mau berdusta kepada manusia lalu berdusta kepada Allah, itu tidak mungkin, kata raja ya. Wa sa'altukum adu'afa'un nas yattabi'unahu am asyrafhum. Ketika aku tanya pada kalian, apakah pengikutnya itu kebanyakannya orang-orang lemah atau orang-orang terpandang? Faqultum du'afa'uhum. Kalian katakan kebanyakannya adalah du'afa, orang-orang lemah. Wa hum atba'ur rasul. Dan orang-orang lemah itu adalah para pengikut Rasul. Rasul-rasul terdahulu, yakni fi awwali amrihim. Pada awalnya, pada mulanya para pengikut Rasul itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak terpandang. Di kalangan Bani Israil pun sama seperti itu. Bukan orang terkenal yang mengikuti seruan ajakan para rasul, bahkan orang yang tidak disebut namanya. Summa qala wa sa'altukum hal yaziduna am yanqusun. Lalu raja mengatakan, apakah ya, para pengikutnya bertambah atau berkurang? Faqultum, kalian menjawab, bal yazidun, bertambah. Wa kadzalikal iman, kata raja, demikian itulah iman, hatta yatim, sehingga sempurna. Wa sa'altukum hal yartaddu ahadun minhum an dinihi sukhtatan lahu ba'da an yadkhula fi. Saya tanya pada kalian, apakah ada yang murtad, yang kembali lagi ya, dari agamanya karena benci kepada agamanya setelah dia masuk ke dalamnya? Faqultum la. Kalian menjawab tidak. Wa kadzalikal iman, demikian itulah iman. Idza khalatat bashashatal qulub la yaskhituhu ahad. Iman apabila sudah bercampur ya, bersemayam di hati, maka tidak ada yang membenci keimanan. Nah, penjelasannya wa hadza min a'zami alamatis sidqi wal haqq. Ini adalah ya, tanda-tanda atau alamat ya, kebenaran ya.
Nah, jadi kesaksian daripada orang-orang Quraisy yang meskipun mereka itu memusuhi risalahnya, ya, memusuhi ajarannya, tapi ketika ditanya, ya, fakta yang sebenarnya mereka menjawab dengan benar. Dan itu dibenarkan juga oleh, ya, sang raja, ya, oleh Raja Heraklius. Ya, meskipun Raja Heraklius tidak masuk, ya, tapi dia mengakui ini nabi, ya, ciri-ciri nabi, ya, bukan orang yang berambisi untuk meraih kekuasaan. Kayak ditanya ada yang pernah jadi raja, enggak ada. Ya. Nah, ini diantara dalailun nubuwah, dalil atau bukti-bukti kenabian, ya, wabil khusus, ya, adalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum datangnya Rasul, berita sudah diinformasikan. Bahkan di awal, ya, ketika Nabi Isa menyampaikan kepada umatnya, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati, sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah pada kalian, ya, yang membenarkan kitab yang ada yang ada, yaitu membenarkan Taurat, wa mubasysyiran bi rasulin, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nabi Isa sudah menyampaikan kabar gembira itu, ya, padahal, ya, kelahiran Nabi itu jauh setelah diangkatnya Nabi Isa. Kalau tercatat para sejawat menulis tahun berapa? Ya, tahun 571 Masehi, kan? Ya, kelahiran Nabi. Ya, di bulan Hijriahnya bulan Rabiul Awal. Maka tidak disebut tahunnya, karena belum punya tahun, belum punya kalender, masih disebut peristiwanya. Peristiwanya adalah penyerangan Ka'bah oleh, ya, Raja Abraha. Ya, karena Raja Abraha itu ngiri, kok Mekah selalu dikunjungi, sedangkan negaranya, ya, Ethiopia yang kering, tandus, itu tidak ada yang mengunjungi. Ya, jadi ngiri. Maka kata Abraha, akan aku pindahkan ini Ka'bah ini. Dia pikir daya tariknya itu Ka'bah, pengen dipindahin ke Ethiopia, ya, sehingga melakukan serangan itu, ya, serangan tentara bergajah, pengen robohin Ka'bah. Tapi apa bisa? Tidak. Karena apa? Bukan Abdul Muthalib yang menjaganya. Abdul Muthalib hanya bilang, balikin onta-onta kami yang dirampas, ya, karena itu milik kami. Ya, sedangkan Ka'bah ini ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kemudian terjadilah peristiwa itu. Allah mengirimkan apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirimkan untuk menghadang mereka burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari. Ya, raja ini tidak masuk Islam, Raja Herakliusnya, ya, tapi membenarkan apa yang menjadi jawaban orang-orang Quraisy yang sedang berniaga di negeri Syam itu. Benar katanya.
Ya, Raja Herakliusnya. Ya. Ya. Ya, dia tidak memusuhi, ya. Artinya Raja Heraklius itu tidak marah. Ya, beda dengan Muqawqis. Muqawqis itu ketika dapat surat marah, dirobek-robek. Suratnya dirobek-robek. Maka Rasulullah katakan dia akan hancur kerajaannya, dan ternyata benar hancur. Itu Muqawqis. Tapi Heraklius tidak. Dia tidak menolak, tapi juga tidak ikut. Ya, tidak ikut artinya masuk Islam. Gitu ya. Tapi tidak menolak. Ya, artinya membenarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Ya, wallahu a'lam. Tahannus, ya. Hanya Rasul. Iya. Ini hanya jadi dalam riwayat tentang bad'u nuzulil wahyi, permulaan nuzulnya wahyu. Jadi sebelum mendapatkan wahyu ini Nabi waktu itu belum jadi Rasul, Nabi Muhammad SAW itu memperhatikan kondisi masyarakat yang semakin hari semakin kacau, ya, hancur, ya. Etikanya, peperangan terjadi dengan masalah yang sepele, sehingga memprihatinkan. Sampai suatu malam Rasulullah bermimpi melihat ada cahaya. Ya, ini riwayat ini yang kemudian disebut sebagai bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu, isyarat. Nah, sejak melihat dalam tidurnya itu, melihat pancaran cahaya itu, dalam hatinya itu, dalam dirinya itu senang menyendiri. Ya, ada dorongan untuk menyendiri, beribadah sesuai dengan agama Nabi Ibrahim. Ya, menjauhi keramaian. Karena Mekah itu kan ramai, menjauhi keramaian. Ya, itu kebiasaan ini bukan sudah dilakukan oleh kebiasaan bangsa Arab, enggak. Jadi setelah mendapatkan mimpi melihat cahaya, ya, lalu punya kebiasaan Rasulullah itu bertahannus di Gua Hira, ya, beberapa hari pulang, balik lagi, ya, bawa bekal lagi, bekalnya habis, pulang, bawa bekal lagi dari rumah, ya, pergi lagi sampai suatu malam, mengalami kejadian itu, ya, yang ternyata adalah malaikat Jibril. Wallahu a'lam. Terus yang kedua tadi kan ketika Rasulullah tiba di rumah menyampaikan peristiwa yang dialaminya ke Khadijah. Si Khadijah spontan mengatakan demi Allah gitu kan. Yeah. Yang jadi pertanyaannya, apakah bahasa demi Allah itu kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy itu? Yeah. Terus Allah di mata mereka itu apa? Yeah. Yang ketiga, ketika Waraqah bin Naufal diceritakan, kan kalau masalah di berikutnya itu kalau saya masih panjang umur, saya akan mengikuti Muhammad, kan? Kalau nggak salah. Terus kalau benar apa yang saya katakan, ketika Waraqah kan belum mengikuti Muhammad, terus belum meninggal, bagaimana pandangan Islam terhadap akidah yang dianut oleh Waraqah bin Naufal itu? Karena dia sendiri meyakini kebenaran Rasulullah itu. Ya, pertama ya memang kebiasaan bangsa Arab menyebut wallahi, ya, demi Allah, itu sudah biasa. Ya, bahkan itu menjadi ucapan harian. Ya, tapi ini suatu qasam atau sumpah, ya, untuk meyakinkan bahwa Khadijah meyakinkan suami, ya, bahwa Allah tidak akan menghinakanmu. Itu pertama itu, ya, jadi wallahi. Kemudian Allah menurut pandangan orang, ya, bangsa Arab ketika itu, ya, karena bangsa Arab selain para musyrikin tapi juga ada hunafa.
orang-orang Hanif. Nah, Hunafa ini, orang-orang Hanif ini, orang-orang yang masih beragama sesuai dengan agama yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Khadijah ya termasuk yang Hunafa ini. Ya, orang yang Hanif. Makanya begitu Rasulullah menyampaikan dakwah risalah, maka Khadijah langsung beriman. Ya. Jadi orang-orang bangsa Arab Quraisy ya, ada yang Hunafa, ada juga musyrikin. Ya, musyrikin ini yang menyembah berhala itu. Ya, Allah menurut orang Quraisy pun ya Allah. Ya, tapi mereka itu tidak benar dalam peribadatannya. Ya, karena mereka meyakini Allah butuh perantara. Lalu mereka jadikan perantaranya itu adalah berhala-berhala. Jadi mereka percaya kepada Allah, tapi menjadikan sesuatu dari makhluk sebagai tandingan, ya, sebagai perantara. Maka mereka disebut musyrik. Ya. Dan yang terakhir, Waraqah dalam kisah tersebut, ya, kalau seandainya nanti engkau diusir oleh kaummu, maka aku akan membelamu. Ya. Nabi bertanya lagi, apakah saya nanti akan diusir? Kata Waraqah, orang-orang yang sepertimu pasti diusir oleh kaummu. Ya. Tapi belum sampai pada wahyu tentang kerasulan. Ya, wahyu kerasulan itu surat Al-Mudassir. Ya, Qum fa'anzir itu wahyu tentang kerasulan. Jadi belum ada waktu menyampaikan kepada Waraqah, dan Waraqah menjawab itu belum ada perintah dakwah. Ya. Maka Waraqah itu sesuai dengan keyakinannya, ya. Karena belum ada dakwah, belum sampai ada dakwah, tapi Waraqah sudah meyakini kebenaran sebagaimana kebenaran dalam Injilnya. Ya. Orang yang belum sampai dakwah dan meyakini kebenaran ketika itu, ya dia seorang yang beriman sesuai dengan masanya. Ya. Karena wafatnya itu sebelum masa kerasulan, baru masa kenabian. Ya, karena jarak antara kenabian dengan kerasulan itu kira-kira 6 bulan. Jadi wahyu terhenti. Ya, wahyu itu terhenti. Itu kira-kira para ulama menyebutkan 6 bulan sampai 6 bulan. Kemudian Rasul membiasakan lagi sampai kemudian pulang dari Gua Hira, ya, turunlah wahyu yang kedua, yaitu Al-Mudassir. Nah, Al-Mudassir itu adalah wahyu pertama tentang kerasulan, karena perintah untuk menyampaikan risalah itu, ya. Wallahu a'lam. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Masih betah? Pada saat Rasulullah menyampaikan surat kepada Heraklius. apakah ini sudah atas nama Islam, agama Islam, atau baru sifatnya aturan bacaan bersama? Ya, ini fasenya udah fase Madinah. Rasul udah hijrah. Jadi surat ke raja-raja itu bukan fase Mekah, tapi sudah fase hijrah. Nah, fase hijrah itu Nabi dikenalnya sebagai pemimpin Madinah. Bukan hanya yang menganggap Rasul itu kan para sahabat, ya, kaum muslimin. Tapi raja-raja di sekelilingnya menganggapnya Muhammad adalah raja Madinah. Ya, sebagai pemimpin secara politis. Ya, diakui oleh bangsa-bangsa lainnya bahwa, ya, Muhammad adalah pemimpin Madinah. Bukan hanya pemimpin orang Islam, kan, tapi pemimpin Madinah. Ya. Jadi suratnya tetap bunyinya min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad seorang utusan Allah. Ya, kemudian mengajak, ya, barang siapa yang mengikuti petunjuk maka dia akan selamat. Ya. Jadi surat yang dikirimkan itu fasenya adalah fase hijrah. Setelah Rasulullah hijrah dan menetap di Madinah, barulah kemudian mengirimkan surat ajakan dakwah itu kepada raja-raja yang ada di sekeliling Madinah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah ngajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya, dan
menambah keyakinan, menambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.